Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngarit Maha Community Pokoke Melu. Kali ini kita bersama Dr. Andes Haji Bimo Sudibyo. Beliau Bimo Setio Budi. Nah, sebagai Dewan Kehormatan DPP MTKN Pusat Suryalaya Jawa Timur Indonesia Timur nggih. Tema kali ini motivasi beramalia dan berorganisasi. Monggo Pak, aku panggilnya apa ini anaknya? Bapak atau Om apa Ustadz biar kelihatan? Om aja deh. Om aja. Ya, Bapak juga terlalu anu nanti ya. Om, untuk tema kali ini bermotivasi dan berorganisasi untuk semuanya itu yang gimana Om? Okay. Bagi istilahnya di pesantren ya Om ya, gitu. Kasih motivasinya apa yang perlu untuk digiatkan sekarang. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ilahi anta masudi wa ridhoka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Oke, satu tema yang cukup menarik ya, yang berkaitan dengan masalah organisasi dan masalah amalia. Sebelum masuk ke intinya, saya ingin bicara tentang waktu. Ya, di dalam teori relativitas Einstein, waktu itu ada dua, waktu fisik dan non fisik. Yang dimaksud waktu fisik adalah suatu rangkaian kejadian secara linier yang dimulai dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu secara fisik. Secara non fisik, waktu bisa berubah terasa cepat dan terasa lambat tergantung psikologi atau emosional individu masing-masing. Contohnya pada saat Anda sedang menunggu sesuatu, waktu terasa lama, walaupun cuma 5 menit. Tapi kalau sedang menikmati sesuatu dengan senang, walaupun 1 jam kelihatan cepat banget. Nah, ketemunya sekarang di waktu. Nah, apa pentingnya saya katakan waktu? Seindah apapun waktu masa lalu, kemudian kita menoleh ke masa lalu, tidak ada yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru yang bisa kita lihat. Semerdu apapun masa lalu, tidak pernah ada hal yang baru, nada baru, nggak ada. Nah, yang penting sekarang adalah saat ini dan yang akan datang. Ini yang kita kunci, kita lock di sana ya. Saat ini dan akan datang. Dalam hal masalah bagaimana kita masa mendatang ya, yang kita inginkan, ini kita butuh satu alat. Alat itu yang dinamakan adalah organisasi. Ya. Bagaimana supaya masa depan atau masa yang akan datang itu menjadi sesuatu yang seperti kita harapkan saat ini. Lupakan masa lalu. Seindah apapun masa lalu kita toleh nggak ada yang baru. Kalau masa lalu Anda pakai baju biru, saya noleh lagi ya biru, nggak mungkin, sudah terjadi ya. Saya foto Anda sekarang jadi masa lalu sudah. Nggak bisa diubah. Oke? Fokus pada saat ini dan yang akan datang. Nah, yang akan datang itulah ditentukan saat ini apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan saat ini mempengaruhi atau sangat mewarnai kondisi yang akan datang. Berarti masa lalu itu adalah sebuah pelajaran bagi kita atau yang gimana Om? Kalau saya katakan bisa juga sebagai pelajaran, tapi itu tidak terlalu penting. Karena sesuatu yang sudah lewat ya tidak memberikan sesuatu kontribusi apapun. Ya, kecuali hanya sekedar ya suatu pelajaran-pelajaran kecil. Kita fokus saat ini. Makanya zikir itu, ketukan zikir itu adalah saat ini, ya. Jihad itu saat ini. Saat ini. Ada di saat ini, bukan di masa lalu dan bukan di masa depan. Masa depan itu kita bisa buat rencanakan saat ini. Nah, saat ini bagaimana supaya bisa membuat masa depan itu sesuai dengan harapan? Butuhkan alat. Alat yang paling utama adalah suatu organisasi. Yang paling utama itu adalah organisasi.
Pada saat orang tidak butuh organisasi, pada saat dia sendiri, alone sendiri, tidak butuh organisasi. Tapi begitu berdua, harus ada organisasi, harus ada siapa yang dituakan. Kita berjalan dari Surabaya ke Banjarmasin sendiri, nggak perlu organisasi. Tapi kalau kemudian Anda menemani saya, ya, ke Banjarmasin, harus ada kesepakatan siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa yang menentukan, siapa yang plannernya siapa. Berarti organisasi itu adalah suatu kelompok tertentu atau yang gimana? Organisasi adalah kumpulan daripada individu-individu yang ingin mencapai tujuan secara bersama-sama. Bukan siapa dulu yang dapat, siapa dulu yang menikmati, enggak, tapi secara bersama-sama menuju satu tujuan, ya, kumpulan daripada individu untuk mencapai kesuksesan. Ya, sukses. Dan masing-masing individu harus punya peran secara aktif, ya. Peran tidak dilihat dari besar kecilnya posisi, enggak. Peran adalah dilihat dari seberapa penting hubungannya dengan peran yang lainnya. Contoh organisasi yang nyata adalah sebuah kendaraan mobil. Itu kumpulan organisasi dari beberapa ribu komponen, dari beberapa ribu individu. Ada ban, ada pentil, ada setir, ada macam-macam. Ada ball joint, ada masing-masing ada di situ. Nah, individu-individu itu berkumpul dalam satu unit, ya. Jadilah sebuah mobil berjalan pada satu tujuan, nyampe-nya bareng. Bersatu jadi satu, iya. Ya. Dan intinya adalah setiap anggota organisasi harus ikut menyelesaikan masalah yang ada di organisasi itu. Bukan sebaliknya, saya banyak melihat organisasi justru masalahnya timbul dari anggotanya. Padahal anggota itu kewajibannya adalah menyelesaikan masalah yang ada di dalam organisasi. Ya, bukan menambah masalah. Kalau ada 10 masalah dan ada 10 anggota, maka minimal satu orang, satu individu menyelesaikan satu masalah. Jangan sebaliknya, ada 10 orang masing-masing urun satu masalah. Jadi masalah yang nggak terselesaikan semua andil masalah, membuat masalah-masalah baru saja. Ini, ya. Jadi dari permasalahan itu bisa diselesaikan secara bersama. Yes. Dari sebuah organisasi. Nah, sekarang perbedaan antara organisasi pesantren, ya, sama politik itu apa? Ada beberapa hal yang sama, namun juga ada perbedaannya. Ya. Kalau politik itu cenderung kepada sesuatu hal yang praktis yang diinginkan, berkaitan dengan masalah kenegaraan jabatan tertentu, ya kan, secara praktis, ya. Keinginan-keinginan secara praktis yang kadang-kadang tidak konsisten, ya. Sekarang lawan bisa jadi kawan, gitu ya. Kalau pesantren, dan itu fokusnya ke duniawi. Kalau pesantren, ya, dua-duanya dapat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Organisasi pesantren, syarat utamanya harus ada tokoh sentral di pesantren itu. Tokoh sentralnya yang dimaksud gimana? Tokoh sentralnya adalah seorang, ya, bisa dikatakan kiai, seorang mursyid, ya, seorang tokoh besar di pesantren itu. Dengan menggunakan manajemen konvensional, ya. Apa yang diucapkan adalah sesuatu yang sudah dipikirkan lebih dulu, ya, secara konvensional, kemudian digabung dengan manajemen modern di pesantren itu, dengan adanya lembaga-lembaga, dengan adanya organisasi-organisasi kepemudaan, ada organisasi kemudian tentang masalah amaliyah, ya. Ini di luar konteks tokoh sentral, tapi tokoh sentralnya harus ada. Organisasi tadi itu berembuk ingin memecahkan suatu masalah, namun decision makernya, keputusan terakhir adalah di tokoh sentralnya. Nah, kalau di pesantren tidak punya tokoh sentral, ya nggak jalan, nggak ada kiai yang karismatik di situ, nggak jalan. Jadi gabungan di pesantren adalah gabungan antara dua manajemen konvensional yang dibawa oleh tokoh yang karismatik, ya, seorang kiai itu tadi, dan manajemen modern
yang berbentuk bisa yayasan, bisa organisasi koperasi, bisa organisasi amalia, itu. Ini yang Berorganisasi amalia di dalam pesantren itu bentuknya apa aja? macam-macam, tergantung pesantren itu mengamalkan amalia apa, ya. Kalau kita misalkan Torekot Qadiriyah Naksabandi misalkan, ada aturan main yang sudah baku di situ, ya. Ada zikir kopi, zikir jahar, ada kataman, ada manakib dan yang lainnya, amaliyahnya yang wajib di situ, ya. Kemudian organisasi itu juga ditunjang oleh organisasi yang lainnya secara fisik itu secara rohani. Secara fisik misalkan ada koperasi, kemudian ada dakwah, ya, ada safari dakwah misalkan, ya, ada pertukaran pesantren dari satu pesantren ke pesantren lain. Itu di luar amaliyah. Tapi kalau amaliyah bakunya, ya apa yang diamalkan di situ wajib, tidak bisa ditawar. Sementara yang lain bisa dikembangkan. Kepemudaan, bisa bikin band di situ boleh. Katanya dengar-dengar band itu atau musik itu haram, apakah benar? Ya, tergantung perspektif mana yang dipakai, kacamata mana yang dipakai, ya kan? Oh gitu. Kacamata. Musik itu sebenarnya dunia ini musik, kehidupan itu musik, irama, ya toh. Alam itu musik, hujan itu musik, terbitnya matahari itu musik. Jadi alam semesta ini adalah musik. Orang berzikir itu apakah boleh untuk bermusik? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena berzikir itu justru bagaimana membuat seseorang itu, ya, dapat mengolah rasanya, bukan logikanya. Ya, zikir itu lebih ke rasanya. Ingat, manusia yang terpenting adalah rasa, bukan sekedar logika, bukan sekedar kecerdasan intelektual, tapi harus punya kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual. Nah, zikirlah satu-satunya cara bagaimana seseorang bisa memiliki kecerdasan spiritual yang semakin meningkat. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup, tidak akan cukup membawa manfaat. Banyak orang pinter, titelnya di depan 3, di belakang 3, ya, karena nggak punya kecerdasan spiritual, maka tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ada hanya sebab akibat. Padahal belum tentu sebab menimbulkan akibat, belum tentu. Sebaliknya akibat belum tentu ada sebabnya. Nah, ini melalui kecerdasan spiritual lah bisa memahami, dan itu hanya satu-satunya cara lewat zikir. Berarti intinya kita itu harus berorganisasi juga sama Allah Ta'ala dengan berzikir itu, ya? Iya betul. Jadi organisasi secara luas dengan Allah, dengan zikir, ya. Kemudian dengan Rasulullah dan para sahabat, ya, dengan sholawat, ya. Kemudian dengan para wali-wali dengan menggunakan ziarah misalkan. Jadi organisasi dunia dan akhirat mana? Ini saya fokus bagaimana organisasi di dunia aja. Pesantren ini kita harus fokus di sini. Kelemahan organisasi, ya, kelemahan organisasi di pesantren itu sangat sekali tergantung menggantungkan diri organisasi itu kepada tokoh sentral. Harusnya tidak. Organisasi itulah yang harusnya berkembang lebih dulu, ya, membuat satu konsep, kemudian ditawarkan dan disampaikan kepada tokoh sentral untuk dieksekusi, iya dan tidaknya. Bukan menggantungkan kepada tokoh sentral, bukan hanya sekedar manajemen konvensional. Manajemen modernnya juga harus ada. Ini yang harus di depan. Manajemen modern. Bagaimana mengelola anggota, berapa anggotanya sekarang. Banyak saya tanya satu organisasi yang sudah berkembang, anggotamu sekarang berapa gitu. Waduh, nggak tahu saya. Ada organisasi keagamaan di Indonesia yang sangat besar, ketuanya aja nggak tahu berapa anggotanya di Indonesia. Dia bilang banyak. Gitu. Nah ini keliru. Jadi harus tahu organisasi harus tahu anggotanya. Anggotanya terdiri dari beberapa, jelas 2 gender, laki-laki dan perempuan. Kemudian punya keahlian apa masing-masing ini, supaya bisa dimanfaatkan dalam organisasi itu. Ini kelemahan dalam organisasi kita, kadang-kadang kurang ke sana, ya, memahami anggota organisasi ini jumlahnya berapa, punya kemampuan apa,
punya kapasitas apa, ya kan? Kemudian punya apa ya? Saya katakan semacam vision apa? Ya? Visi dan misinya ya. Itu. Nah, tapi inti yang paling mendasar, saya katakan balik lagi tadi, setiap anggota organisasi adalah penyelesai masalah dalam organisasi itu, bukan pembuat masalah. Nah, ini harus dikunci di lock ini. Kebanyakan organisasi kalau tidak mengunci itu, justru masalah itu timbul dari anggotanya sendiri. Yang harusnya dia sebagai penyelesai masalah, justru membuat masalah. Itu. Nah, ini yang penting disampaikan kepada semua pihak. Untuk anak muda, istilahnya beramalia itu dan berorganisasi itu yang gimana, Om? Kalau saya bilang anak muda adalah golden age ya, golden age, waktu yang emas ya. Seorang tokoh nasional katakan, kasih saya 10 orang pemuda, saya akan pindahkan Semeru. Luar biasa. Dunia ini sebetulnya dikuasai anak muda. Seharusnya begitu ya? Iya, dunia ini karena di golden age dia. Ya. Dia punya satu kekuatan ya, punya kekuatan, punya kemudian kekuatan baik itu adalah knowledge ya, attitude, tergantung attitude-nya. Knowledge-nya kuat, kalau attitude-nya jelek ya nggak ada gunanya. Karena ada 4 orang ya, 4 orang tipe orang, high attitude-nya bagus, sikapnya bagus, tapi skill-nya low, rendah. Nggak masalah. Yang penting attitude-nya bagus. Kalau skill-nya rendah, gampang, tinggal training aja. Kasih kemampuan. Nggak bisa moto, nggak bisa nyoteng, nggak bisa komputer, kasih training. Kemudian yang kedua adalah high skill, skillnya tinggi, tapi low attitude. Pinter, tapi low attitude-nya rendah. Ya, suka bikin kacau-kacau, provokasi. Banyak di negeri ini orang pinter tapi tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah. Yaitu high skill tapi low attitude. Ya. Yang ketiga, ada yang high attitude dan high skill. Attitude-nya bagus, jempol, skill-nya juga jempol. Nah ini aset namanya. Aset organisasi. Sudah pinter, attitude-nya sikapnya baik juga. Yang terakhir, ada yang low attitude dan low skill. Sudah attitude-nya jelek, sikapnya jelek, goblok pisan. Ya. Wes goblok moteti cara bahasanya. Moteti itu. Kalau tadi ini di training ya, yang kedua di konseling. Konseling itu kalau attitude-nya rendah tapi skill-nya tinggi, itu di konseling, heart to heart. Diajak ngomong, "Kon niku hebat sebetulnya Anda itu. Skill-nya bagus, tapi tolong deh attitude-nya dirubah." Konseling, heart to heart, bicara hati ke hati. Ya. Yang ketiga ini yang high attitude dan high skill, skill-nya bagus, tinggi, attitude-nya tinggi, juga harus di manage ini. Ini harus di-reward. Harus di-reward itu hadiah, diberikan perhatian. Kalau enggak dia bisa downgrade. Kalau enggak direken dia downgrade, dia menurunkan skill-nya atau menurunkan attitude-nya. Harus diberi penghargaan. Ya. Kata-katanya didengar, sering diajak sharing. Ini orang yang skill-nya tinggi dan attitude-nya baik. Nah yang terakhir yang low attitude dan low skill, ini apa maintenance-nya? Ini diajak piknik. Diajak piknik ke Suramadu, ya. Sampai Suramadu suruh turun, suruh selfie, terus didorong gitu. Berarti habis ini kita piknik ya Om ya? Atau diajak piknik ke Taman Safari, gitu. sampai di daerah Afrika yang ada skill-nya keluarin dari mobil. Ini yang low attitude dan low skill. Nggak ada manfaatnya. Ini wis goblok mau teti bisa. Ya. Nah, ini tugas organisasi. Bagaimana membentuk orang yang high skill dan high attitude. Orangnya pinter, attitude-nya bagus. Ini tugas organisasi membentuk anggotanya seperti itu. Kalau ada yang di training harus training. Yang kurang skill-nya training. Paling gampang mentraining orang. Ya, yang penting attitude-nya bagus. Ya, kemudian yang agak sedikit susah mengkonseling, nuturi wong pinter, tapi sikapnya jelek. Ini udah angel ini, pinter tapi mokong. Ya, itu gimana Om? Biasanya
rada angel iku. Rada angel. Ya, ini nggak biasa di training, wong wis pinter kayak apa di training. Diajak ngomong hati ke hati, kita sentuh hatinya, kita ajak ngomong. Dari hati ke hati. Dari hati. You is the Kalau best. sudah nggak bisa dari dari hati ke hati gimana? Iya, kita nggak boleh putus asa. Tetap kita manfaatnya skillnya ini. Karena skillnya tinggi. Skillnya tinggi tetap kita manfaatkan. Sementara itu attitude-nya kita bina. Nah, di dalam TKN bagaimana membina attitude? Satu-satunya caranya adalah zikir. Mungkin zikirnya kurang. Sehingga attitude-nya jadi turun. Zikir khofinya ya Om ya. Iya, zikir khofinya ya. Kak, istilah kerennya kurang zikir lah ya. Kurang zikir. Sehingga attitude-nya rendah. Tapi kalau zikirnya itu maksimal, saya yakin attitude-nya pasti bagus. Saya gini Om, maaf ya. Di kalangan orang luar bilang, ada seorang anak muda ngobrol sama orang tua, terus ngasih tahu sama orang tua itu dengan kata-kata bla 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 seperti itu. Bilangnya gini orang tuanya, kau niku jek cilik, jek mambu oyo, ora iso opo, kayak gitu. Ini kalau kita bicara tentang waktu lagi ya kan, waktu itu ada masa lalu, sekarang dan masa depan. Nah, orang tua ngomong gitu karena dia merasa bahwa seakan-akan dia sudah menguasai semua hal, ya. Tapi sebetulnya orang tua itu kalah dalam beberapa hal, kalah dengan anak muda yang karena dia selalu update, ya selalu update. Jujur saya tentang masalah perkembangan teknologi digital saya kalah dengan anak muda. Oh sementara kita break dulu. Nanti kita balik lagi ke season kedua dengan Maha Community. Pokoknya melu.
Untuk sesi kedua masih bersama Maha Community Pokoknya Melu. Om, kita lanjut lagi ya. Oke. Untuk beramalia dan berorganisasi. Monggo Om. Oke. Saya tahu yang dimaksud adalah bagaimana supaya organisasi itu berjalan baik. Ya. Ada 4 tahap. Semua organisasi pakai ini. Supaya gampang ya, PDCA. Plan, Do, Check, Action. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang tanpa rencana. Planning. Organisasi itu harus bikin planning. Nah, dalam membuat planning ini, caranya gimana? Caranya adalah musyawarah. Musyawarah merencanakan sesuatu yang akan dilakukan. Ya. Musyawarah. Karena tidak bisa orang mikir sendiri. Sesuatu dipikir sendiri, hasilnya akan kurang apabila dipikirkan orang lain, banyak orang. Ya. Jadi membuat rencana ini harus mulai musyawarah, plan dengan cara musyawarah, melibatkan semua pihak yang ada di organisasi itu, membuat suatu rencana detail sehingga goalnya apa harus jelas. Setelah rencana dibuat dengan cara musyawarah yang baik, dengan tabayun, ya tujuannya apa? Supaya musyawarah dan tabayun itu menghindari isu-isu yang nggak jelas. Ya, apakah itu hoax atau enggak? Ya, maka perlu dimusyawarahkan. Jadi musyawarah dan dari musyawarah itu apakah harus ada kayak sebuah rapat lagi atau ya, betul, gimana? Betul. Dalam musyawarah itu intinya mengklarifikasi semua hal adalah berupa data, ya, dan fakta, bukan sekedar informasi. Kalau informasi itu bisa yes, bisa no, bisa benar, bisa salah, ya. Tapi kalau data itu terukur, ya, terukur. Misalkan mobil berlari dengan cepat itu informasi. Tapi kalau mobil berjalan dengan kecepatan 100 km per jam, nah itu data. Ya. Kemudian menjadi fakta apabila diverifikasi, ada speed gun-nya. Oh ya benar 100 km per jam. Jadi ngomongnya harus dengan data dan fakta, bukan ngomong soal informasi aja, bukan jarene, bukan katanya orang dalam musyawarah ini. Menghindari hoax. Hoax adalah bukan sekedar berita bohong, tapi kebohongan yang sengaja dibuat untuk tujuan jahat. Ini bisa muncul dalam organisasi. Ya, kebohongan yang sengaja dibuat untuk tujuan jahat. Ada skenarionya, ada penyandang dananya, ada supporternya. Nah, musyawarah itu menghilangkan itu. Dengan tabayun itu benar-benar ini adalah data dan fakta. Bukan sekedar informasi. Ini penting, plannya. Kemudian setelah plannya jadi, lakukan. Lakukan rencana yang sudah dimusyawarahkan tadi. Just do it. Do-nya jangan keluar dari rencana. Rencananya belok kanan 5 derajat. Misalkan kapal, ya 5 derajat. Jangan 8 derajat. Ya, sudah dibareng sebelumnya kok. Sudah direncanakan. Do-nya sesuai dengan plan. Harus sesuai dengan plan. Setelah itu dicek. PDC, dicek. Do-nya ini bener enggak? Hasilnya sesuai yang diharapkan. Pelaksanaannya itu. Kemudian action lagi. Kalau ternyata ada perubahan, ya ternyata tidak sesuai yang diharapkan, action lagi untuk melakukan pembenahan. Ini kalau organisasi itu berjalan seperti itu dengan cara PDCA dan didukung dengan cara-cara musyawarah. Ingat, musyawarah adalah semua anggota organisasi itu ketua sampai yang paling bawah punya hak yang sama. Namanya brainstorming. Brainstorming itu adalah istilah bahasa Indonesianya itu urun saran, memberikan urun rembuk, urun saran, brainstorming, ya. Semua orang punya hak yang sama, memberikan saran-saran semua. Jadi semua anggota ini berhak memberi urun saran kepada ketua. Boleh, iya, wajib bahkan. Dari hasil ketua ini apakah masih bisa untuk apa istilahnya diokekan atau masih dirembukan lagi? Dua-duanya bisa. Kalau memang sudah didukung oleh data dan fakta,
ya apa yang disarankan itu didukung oleh data dan fakta, berarti tidak lagi ada alasan yang bisa dianulir ya. Ini datanya ada, faktanya ada. Yang memberi saran ini ya. Ada datanya gini Pak, faktanya kayak gini-gini. Oke berarti bisa dijadikan itu suatu pedoman, ya kan? Tapi kalau itu perlu diukur lagi, apakah datanya benar atau tidak, itu dimusyawarahkan lagi. Dan ingat semua anggota organisasi wajib dalam brainstorming itu urun saran, ya harus punya saran, nggak boleh pasif, nggak boleh pasif. Apa saja boleh diomongkan dalam musyawarah itu. Seperti saya katakan green light thinking. Green light thinking itu lampu hijau, berpikir lampu hijau. Nah, lampu lalu lintas hijau itu semua boleh lewat. Becak, sepeda, tergandeng, trailer boleh lewat. Apa yang ada di benak ucapkan sudah. Wis masuk akal, nggak masuk akal dulu ya. Itu ampun aja. Dan nanti kita pilih mana yang berdasarkan data dan fakta, mana yang sekedar hanya ilusi, mana yang hanya sekedar berita-berita informasi aja. Tapi boleh bicara apa saja, silakan. Sebanyak-banyaknya. Nanti kita filter, menyaring itu semuanya. Terjadilah suatu kumpulan data dan fakta yang akan dilaksanakan itu. Do-nya. Kalau sudah terkumpul dengan data dan fakta, baru do. Jangan pernah mengeksekusi sesuatu tanpa rencana. Ini rumusnya ya. Jangan pernah melakukan sesuatu, eksekusi sesuatu yang tanpa rencana. Dan rencana ini harus valid. Oh, saya sudah rencanakan, tapi ternyata nggak valid, tidak didukung data dan fakta. Ya, hanya katanya kira-kira. Nggak boleh, nggak bisa dalam organisasi seperti itu. Nggak boleh ngomong kira-kira, harus data dan fakta. Data adalah informasi yang terukur, fakta adalah data yang terverifikasi. Nah, ini penting ya, belajar berorganisasi ya. Berarti berorganisasi itu bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Terus intinya harus tabayun juga. Tabayun, musyawarah. Bermusyawarah untuk mencari kesepakatan dan mufakat. Dari situ akan mengeluarkan suatu hasil yang benar-benar bukan hoak ya Om ya. Itulah pentingnya musyawarah itu. Musyawarah merupakan ruh dari sebuah organisasi yang mana keputusannya diterima oleh semua pihak. Sila keempat ya. Iya. Sila keempat itu kan musyawarah. Mengajak seluruh orang Indonesia ini boleh ngomong, bukan hanya wakil rakyat aja. Semua masyarakat Indonesia boleh ngomong tentang negeri ini mau dibawa kemana. Berarti seorang ketua ini tidak boleh memberi keputusan sendiri ya. Tidak boleh. Harus bermusyawarah sama anggotanya. Dan anggota bisa mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, ide apa aja, dan akan ditampung menjadi satu, nanti akan disaring gitu ya Om ya. Kelemahan dalam organisasi kadang-kadang ini justru di elit-elitnya. Elitnya itu merasa elit sehingga dia memiliki otoritas yang sangat tinggi, ya, otoritas sangat tinggi sehingga dominan. Orang baru mau ngomong sudah tidak boleh. Dia memutuskan sendiri gitu. Iya, tidak boleh. Otoritas namanya, otoritas sangat tinggi, otoriter. Otoriter karena dia memiliki otoritas yang sangat kuat sehingga jadi otoriter. Ini jangan sekali-sekali ada dalam organisasi, apalagi di elit-elitnya. Ya. Dia harus menurunkan sayapnya. Ya. Walaupun ketua dia harus turunkan sayapnya. Bagaimana semua anggota ini merasa dihargai pendapatnya. Dihargai pendapatnya, musyawarah. Tujuan musyawarah adalah mencari data dan fakta supaya apa yang mau dilakukan tidak berdasarkan perkiraan dan hoak. Ya. Kemudian tertib organisasi dengan musyawarah dan tabayun itu, maka semuanya jelas. Tidak ada lagi gibah. Banyak kita itu musim lagi gibah itu. Banyak kita kadang-kadang melakukan sesuatu karena gibah aja. Terus kadung dilakukan ternyata gibah itu. Kenapa begitu? Karena tanpa musyawarah, tanpa klarifikasi. Jadi musyawarah itu klarifikasi. Oke? Ada yang lain mau didiskusikan? Sebenarnya cukup itu aja Om untuk pengetahuan teman-teman istilahnya kaula muda di pesantren itu mau berorganisasi itu yang gimana. Pada intinya itu harus tabayun
untuk merucut menjadi kebersamaan. Saya minta untuk dari Closingnya sekarang gini. closingnya dari Oke. Om Bima untuk para muda-muda yang di pesantren itu gimana? Gini, pertanyaan sangat bagus itu. Bagi kaum milenial, anak-anak muda ya, masa depan Anda ditentukan saat ini. Ya. Kalau saat ini Anda di warung kopi, tiap hari nongkrong di situ, bukan itu nggak boleh, tapi rutin di situ ya, malam sampai pagi di situ, 10 tahun lagi Anda tetap di situ, sementara teman Anda yang aktif di organisasi sudah melesat jauh. Jadi masa depan Anda ditentukan pada saat ini. Masa depan anak muda ditentukan hari ini. Hari ini. Dengan siapa dia berkawan. Seperti saya mengontrol anak saya. Saya punya anak ya. Saya tidak melihat sikapnya dia di rumah. Kalau dia sikapnya di rumah pasti baik. Cium tangan saya, assalamualaikum, tunduk-tunduk. Bisa yes or not. Bisa pura-pura. Tapi saya enggak itu yang saya pakai memutuskan apakah anak saya ini baik atau tidak. Saya tengok keluar dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan para santri, ya biar nggak pulang 7 hari nggak masalah. Ya. Tapi kalau dia temennya suka nongkrong di warkop ya jam 10 malam belum pulang saya cari. Jadi ditentukan dengan siapa dia berteman. Ya. Lebih dalam lagi apalagi kalau dengan zikir berteman sama Allah ya kan aman sudah dimanapun aman. Kembali lagi kalau nggak mau berteman dengan Allah maka temannya adalah setan. Nah, khusus untuk anak muda ya Anda punya golden age, punya kesempatan banyak sekali untuk berkembang tanpa batas untuk merubah dunia ini, merubah sesuatu hal yang baru itu justru dari anak-anak muda. Yang sudah tua ini hanya tuturi handayani, ya mengawasi dari belakang dengan kompas yang lurus, dengan planning yang benar tadi itu. Ini beloknya berapa derajat digiring gitu aja. Intinya jangan pernah merasa salah. Jangan pernah merasa takut salah ya. Melakukan sesuatu dalam berilmu itu boleh salah, boleh dalam belajar boleh salah. Salah adalah suatu pembelajaran. Iya. Kalau takut salah kemudian tidak melakukan sesuatu, ya selamanya tidak akan bisa melakukan apapun. Ini pesan saya kepada anak muda. Ya, jangan takut melakukan sesuatu. Jangan takut untuk melakukan sesuatu dan kesalahan karena kesalahan itu ada suatu pembelajaran diri kita sendiri. Jangan melihat ke belakang, harus kita melihat ke depan. Bahwa masa depan itu tentukan saat ini untuk masa depan yang akan mendatang. Terima kasih Om Bimo untuk waktunya. Terima kasih kembali. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di acara Ngarit untuk Maha Community ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya melu. Betapa hancur hati
Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala